Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tian Tias Channel. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu ketika kamu dihina. Setiap dari kita di berbagai fase kehidupan mungkin pernah mengalami yang namanya penghinaan, cercaan, atau direndahkan orang lain. Baik itu karena fisik, latar belakang, status sosial, atau bahkan karena memilih jalan hidup yang berbeda. Tapi, bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menyikapinya? Yang pertama adalah realita hidup. Penghinaan adalah ujian. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Salah satu bentuk ujian adalah ketika kita dihina, dicaci, dijelek-jelekan. Ini bukan hal baru. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun dihina, orang terbaik, manusia paling mulia, itu pun tidak lepas dari hinaan. Dikatakan gila, tukang sihir, pemecah belah, dan sebagainya. Jadi, ketika kita dihina, kita tidak sendiri. Bahkan para nabi pun mengalami hal serupa. Yang membedakan adalah bagaimana mereka meresponnya. Yang kedua, bagaimana respon Islami terhadap hinaan. Yang pertama, sabar adalah kunci utama. Quran surat Al-Furqan ayat 63, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Bayangkan, ketika dihina, mereka membalas dengan salam, bukan emosi, bukan sumpah serapah, tapi kedamaian. Sabar bukan berarti lemah. Sabar adalah kekuatan. Sabar itu menahan diri dari membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan terpancing emosi. Rasulullah bersabda, orang kuat bukanlah yang jago bergulat, tetapi yang mampu menahan amarah saat marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita membalas hinaan dengan hinaan, kita tidak berbeda dengan orang yang menghina. Tapi kalau kita diam, kita menang. Yang ketiga adalah doakan orang yang menghina. Nabi Muhammad SAW pernah dihina oleh penduduk Taif. Dilempari batu sampai berdarah. Tapi ketika malaikat datang menawarkan untuk menghancurkan mereka, apa jawaban beliau? Jangan, aku berharap dari keturunan mereka akan lahir generasi yang beriman kepada Allah. Luar biasa bukan? Beliau tidak balas dendam, tapi mendoakan. Karena beliau tahu orang yang menghina itu sedang terjebak dalam kebodohan dan kebencian. Ambil hikmah dari hinaan. Hinaan adalah cermin diri. Kadang-kadang hinaan memang tidak sepenuhnya benar. Tapi bisa jadi ada sedikit kebenaran yang bisa jadi pelajaran. Kita ambil baiknya, buang buruknya. Hinaan juga membentuk karakter yang tangguh. Allah sedang melatih hati kita untuk kuat. Orang yang hidup tanpa hinaan, tanpa cobaan, bisa jadi hatinya rapuh. Tapi orang yang terbiasa bersabar, lapang dada, mentalnya akan kuat. Jangan biarkan hinaan menjatuhkanmu, tapi jadikan hinaan sebagai batu pijakan untuk naik lebih tinggi. Tetapkan fokus pada Allah, bukan penilaian manusia. Ingat tujuan hidup kita. Kita hidup bukan untuk menyenangkan manusia, tapi untuk mencari ridho Allah. Kalau kita terlalu fokus pada ucapan manusia, kita akan letih. Tapi kalau kita fokus pada penilaian Allah, kita akan tenang. Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sampai diulang 2 kali. Orang besar tidak sibuk menanggapi hinaan. Lihat orang-orang hebat,
Mereka tidak buang waktu menanggapi kebencian. Mereka fokus pada karya, pada kebaikan, pada tujuan hidup mereka. Biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Teman-teman yang dirahmati Allah, hinaan itu tidak bisa kita hindari, tapi kita bisa memilih cara untuk meresponnya. Kita bisa memilih untuk sabar, bukan marah. Untuk diam, bukan membalas. Untuk mendoakan, bukan menendam. Untuk melangkah lebih tinggi, bukan terpuruk. Ingatlah, harga diri kita tidak ditentukan oleh ucapan manusia, tapi oleh pandangan Allah kepada kita. Jangan reaktif terhadap dunia. Jadilah pribadi tenang, seperti batu karang yang tetap kokoh meski ombak terus menerpa. Teruslah melangkah, teruslah berbuat baik, karena hinaan hari ini bisa jadi menjadi saksi kemuliaanmu di hari esok. Orang yang menghina sebenarnya sedang menunjukkan siapa dirinya, bukan siapa dirimu. Jangan langsung marah ketika kamu dihina. Jangan langsung membalas. Tenang, tarik nafas, dan ingatlah Allah. Karena setiap hinaan adalah ujian. Ujian untuk melihat sejauh mana hatimu kuat. Ujian untuk melihat seberapa besar kamu bisa bersabar. Ketika kamu dihina karena kekuranganmu, ingat, Allah menciptakanmu dengan sempurna menurutnya. Manusia menilai dari luar, tapi Allah melihat isi hatimu, niatmu, dan perjuanganmu. Ketika dihina karena impianmu, tersenyumlah. Mereka tak tahu apa yang kamu yakini. Mereka hanya menertawakan karena belum melihat hasilnya. Tapi Allah tahu langkahmu, dan Allah tidak pernah tidur. Ketika kamu dihina oleh orang yang kamu bantu, ikhlaskan. Kamu membantu karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Kalau dibalas dengan luka, biarkan Allah yang membalas dengan pahala. Ingatlah, Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia pun dihina. Lalu, siapa kita jika berharap hidup tanpa hinaan? Maka, kuatkanlah hatimu. Jangan biarkan hinaan orang lain merusak dirimu. Kamu tidak bertanggung jawab atas ucapan mereka, tapi kamu bertanggung jawab atas bagaimana kamu meresponnya. Balas dengan diam, balas dengan senyum, balas dengan bukti, dan yang paling penting, balas dengan doa. Karena bisa jadi hinaan mereka adalah jalanmu menuju surga. Karena sabar yang kau pilih adalah bukti iman yang sejati. Ingat baik-baik, kamu tidak serendah apa yang mereka katakan, dan kamu tidak setinggi apa yang mereka tidak bisa capai. Kamu adalah apa yang Allah lihat dari hatimu. Maka teruslah melangkah. Biar dunia menghina, asal Allah ridho, itu sudah cukup. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia sebaik-baiknya pelindung. Quran Surat Al-Imran ayat 173. Hari ini mungkin kamu dihina, tapi besok bisa jadi namamu dibanggakan oleh langit. Tetap kuat, tetap sabar, tetap melangkah. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini, dan jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.